Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aryani Putri Amelia. Saya ingin memberikan penjelasan singkat mengenai bagaimana cara menganalisa data menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya kita harus punya data hasil responden-responden yang sudah dimasukkan ke Excel seperti ini. Ini sudah dipisah-pisahkan antar variabel, ada X1, ada X2, ada X3, dan Y1. Nah, untuk menggunakan SPSS sendiri, lebih baik data-data tampilannya ini sudah dipisah-pisahkan dan ditotalkan. Seperti ini. Ini ada X1.1 dan data totalnya juga, lalu ini ada motivasi ekonomi berwirausaha, motivasi sosial berwirausaha, lalu ada sikap terhadap wirausaha di kita, lalu ada juga perencanaan bisnis kita. Nah, langsung saja ke SPSS-nya. Di sini ada tampilan data view dan variabel view. Nah, kita masuk memasukkannya di sini, di nama. Kita masukkannya sesuai dengan variabel-variabel yang sudah tertera di sini. Di sini contohnya ada X1.1, X1.2. Itu langsung masukkan ke sini. X1.1, lalu ada X2, X1.3, X1.4, X1.5, dan jangan lupa untuk total dari X. Kita ulangi lagi untuk di bagian yang kedua. Oh, maaf. X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, lalu ada total dari X, maaf, total X2, mohon maaf, total X 2 dan harusnya ada total X1, lalu kita lanjut ke X 3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X3.5, dan total X3. Lalu jangan lupa untuk Y1-nya juga. Y1.2, maaf, Y1.3, Y1.4, Y1.5, lalu ada total dari Y1. Nah, kalau seperti ini, seperti ini kita ganti measure-nya menjadi scale semuanya. Lalu setelah itu kita bisa mengganti dari total S1 ini dilabelkan seperti maaf, ini motivasi ekonomi berwirausaha. Bisa kita tulis di sini motivasi ekonomi berwirausaha. Lalu di X2 ada motivasi sosial berwirausaha. Lalu ada X3-nya adalah sikap terhadap maaf, saya lupa, wirausaha digital. Wirausaha digital. Lalu yang satunya yang terakhir adalah perencanaan bisnis digital. Nah, sudah seperti ini. Ini kita lihat di data view, ini semuanya sudah terganti ya. Nah, setelah itu
kita bisa langsung memindahkan X1 yang dari sini ke SPSS. Kita pindahkan yang dari X1.1 sampai X totalnya. Bisa langsung kita copy saja. Lalu kita buka ini. Selfie. Nah, jika sudah masuk seperti ini, bisa kita lanjutkan ke X2-nya. Kita cek. Begini. Lalu X3-nya. Nah, ini ada Y1-nya juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah saya pindahkan semua. Ini sudah masuk. Lalu apa yang kita lakukan? Untuk penganalisannya, kita bisa klik Analyze. Lalu kita masuk ke Scale. Kita bilang Reliability Analysis. Ini kita klik. Lalu kita pencet Shift dan klik variabel yang ingin di analisis. Ini X1 dulu ya, kita pindahkan ke items. Nah, setelah itu kita masuk ke statistik ini, kita klik, lalu di descriptive for ini kita klik 3 item ini, di item, scale, dan scale if item deleted. Ini langsung kita continue, lalu kita oke. Nah, sini sudah muncul hasil untuk reliability-nya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa lanjut ke yang kedua itu, kita klik analyze lagi, kita ke correlate, di correlate kita klik bivariate. Nah, di sini kita bisa search dari X1, kita sambil pencet shift ya, lalu klik X1, sampai di sini kita pindahkan ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul nilai correlation-nya. Nih, kalau lebih seperti ini. Tuh. Setelah itu, kita bisa lanjut ke nah, kita bisa lihat dari sini saja. Kita bisa klik analyze. Nah, kita klik analyze, lalu kita ke regression, kita ke linear. Kita klik. Nah, di sini ada dependent dan independence. Nah, di dependence itu kita masukkan Y totalnya. Ini sudah kita masukkan. Lalu untuk independennya itu dari X totalnya saja. Ini satu, ini X2, lalu ini untuk X3-nya. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini sudah muncul ya regression-nya. Lalu setelah itu kita yang terakhir dapat klik analyze lagi. Kita ke non-parametric test. Kita select yang ke legasi. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih yang sampel KS ini. Nah, di sini kita bisa pilih menggunakan shift lagi. X1-nya sampai X total pindahkan ke variabelnya.
Nah, lalu langsung kita pencet OK. Nah, kita besarkan. Di sini sudah muncul hasil akhir dari analisa semua datanya. Nah, dari reliability-nya, lalu ada correlation-nya, setelah itu ada regression, dan ini NPL-nya. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaan SPSS-nya untuk menganalisis data. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.